Biar kami terus diberi anugerah-Mu untuk tetap percaya kepadamu, Tuhan. Engkau yang membawa kami dari satu iman kepada iman yang lebih tinggi, from faith to faith. Dan Engkau juga yang membawa kami dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarkan iman kami bukan hanya untuk kemarin atau hari ini, tapi setiap hari saat kami bangun pagi kami tahu hati kami percaya kepadamu. Kami percaya lebih daripada semua kenyataan yang kami lewati dan hadapi. Sebab kami percaya Engkau pencipta kami yang sanggup melakukan segala perkara. Yang orang berkata tidak mungkin, Engkau berkata bisa, dan itu akan terjadi seperti perkataanmu. Sebelum kami tinggalkan tahun 2006 ini, sampaikan pesan kami. Dan khusus hari ini, kalau umat-Mu menyembah-Mu pada saat-saat Natal seperti ini, berikan kabar baik itu kepada kami, Tuhan. Terlalu banyak kami mendengar bukan kabar baik, yang membawa iman kami goyah, membawa hati kami tidak lagi melekat kepadamu. Setan mencoba merusak hubungan kami dengan Engkau dengan segala cara. Tapi hari ini biarkan kami diingatkan lagi bahwa Engkau datang membawa kabar baik kepada kami. Dan hamba berdoa, biarkan Engkau berikan telinga kami hanya mendengar kabar baik surgawi. Karena itu yang akan mengubah hidup kami dan membawa kami makin melekat kepadamu. Roh Kudus yang tolong setiap kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian daripadamu, mengajari kami memahami akan isi hatimu pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus yang telah lahir dan jadi Raja dalam hidup kami. Demi nama yang termulia, Yesus Kristus Tuhan, semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya nanti sore Tuhan akan bekerja dengan indah. Anda siapkan hati dan saya mendorong saudara untuk membawa jiwa-jiwa. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan ini mendasari, menyiapkan saudara untuk apa yang akan Tuhan kerjakan dan berikan nanti sore. Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang pertama. Saya mau mengajak Anda melihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau kita bicara Natal, maka kita biasanya bicara tentang beberapa pasal di depan dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita lihat akan bagian belakang atau awalnya supaya kita bisa mengerti akan cerita Natal yang pertama. Tapi lihat dulu Matius pasal yang pertama, perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Anda dengar kata silsilah, dalam terjemahan hurufiahnya artinya roda kehidupan. Artinya orang-orang yang terdaftar ini sedikit banyak punya kontribusi dalam hidupnya Tuhan. Tentu hal-hal yang positif, hal-hal yang kuat dari hidup mereka mengkontribusi sesuatu secara rohani kepada Tuhan Yesus. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan inilah pohon keluarga daripada Yesus Kristus. Artinya kalau Anda gambarkan pohon, Anda mesti lihat dari akarnya, batangnya, rantingnya, daunnya, sampai buahnya. Bisa keluar Yesus itu karena ada dari akar, batang, ranting, daun, dahan, dan sebagainya. Inilah pohon keluarga dari Yesus Kristus. Nanti kapan-kapan kalau Tuhan mau, kita bisa belajar akan rangkaian nama-nama ini. Menarik sekali kontribusi mereka buat kehidupan Tuhan Yesus. Ayat yang kedua.
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakob, Yakob memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ayat 12 sampai 17, perhatikan ini. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Achim, Achim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakob, Yakob memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, ayat 17 Anda perhatikan apa yang ditulis di sini. Jadi ini kesimpulannya, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Siapa yang percaya firman Tuhan ini, ya dan amin, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang pernah menghitung apakah benar dari Abraham ke Daud 14, kemudian dari Daud sampai ke pembuangan Babel 14, dari pembuangan Babel sampai ke Kristus 14. Siapa yang sungguh-sungguh pernah ngitung itu? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah ngitung, pokoknya percaya saja, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, saudara, orang-orang hebatlah. Apapun yang Alkitab katakan, telan saja, percaya saja. Wong cuman hitung-hitungan, gitu. Buat apa dipikirin cuman hitung-hitungan? Tapi pagi hari ini, Natal ini saya mau ajak lihat sesuatu yang berbeda. Saya sudah pernah ngitung lebih dari sekali. Dan banyak ahli Alkitab seluruh dunia juga rupanya ngitung. Mereka dan kami semua lebih buruk dari saudara. Firman ngomong 14, kok dihitung lagi, ora percaya. Anda lebih hebat, percaya firman Tuhan apa adanya. Saya minta pertahankan sikap hati seperti itu. Tapi pagi ini, mari kita lihat sesuatu. Ini PR-mu buat di rumah, saya sudah ngitung. Dari Abraham sampai Daud, saya hitung persis 14. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel, persis 14. Cuma ada satu masalah di sini. Firman berkata, dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, berapa katanya? 14. Sekarang mari kita hitung, Lihat mulai ayat 12, tidak usah dari pertama. Pegel, memperanakkan. Pegel, saudara, ya. Kita akan baca mulai ayat yang ke-12. Mari kita berhitung. Saya mau ngerti sampai di mana ilmu berhitung Anda dan matematika Anda masih jalan. Gampang sih, 1, 2, 3, 4, 5. Gampang kok, saudara, gampang. Kita mengulang pelajaran TK hari ini. Oke, lihat ayat yang ke-12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya, nama Yekonya sudah dihitung waktu di ayat yang ke-11. Jadi jangan dihitung Yekonyanya, karena
sudah masuk ayat yang ke-11. Pertama, Yekonya memperanakan yang pertama Sealtiel. 1. Sealtiel memperanakan Serubabel. Berapa? 2. Serubabel memperanakan Abihud. 3. Abihud memperanakan El-Yakim. Berapa? 4. El-Yakim memperanakan Asor. Berapa? 5. Asor memperanakan Sadok. Berapa saudara? 6. Sadok memperanakan siapa? Akim. Menurut saya ini ada bau nama Cinanya. Akim, Akin, Akyang. Gitu ya, Akim. 7 nih, Akim 7 nih. 7. Akim memperanakan Eliud. Berapa? 8. Saya rasa Pak Ardi dan Bu Eli itu memang jodoh ya. Mirip ya, ada Akim, ada Eliud. Sedikit mirip sama. Kristus ini buat mereka. Berapa nih? 8 ya, 8. Eliud memperanakan Eleasar. Berapa? 9. Wah, saya agak tegang naik 14, aku keliru ini. Eleasar memperanakan Matan. Berapa? 10. Matan memperanakan siapa? Yakub. Berapa saudara? 11. Yakub memperanakan siapa? Yusuf. Siapa itu? Suami Maria. Berapa? 12. Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berapa? 13 atau 14? Menurut saudara 13 atau 14? Ayo. Firman berkata 14. Dari Sealtiel, pembuangan Babel, sampai Kristus, Alkitab yang berkata 14. Anda tadi menghitung berapa? 13. Jadi yang benar 13 atau 14? Hah? Siapa yang berkata 13 yang betul? Angkat tangan. Jadi Alkitab salah, Bu? Tidak. Bingung. Siapa yang berkata 14? Loh, Anda tuh ngitung apa enggak sih tadi? Hitunganmu berapa? Hitunganmu berapa? 13. Alkitab berkata berapa? Jadi 13 atau 14? Hah? Ya Anda iso ngitung operasi. Saudara menghitung itu berapa tadi? 13 toh? Benar gak hitunganmu? Benar kan? Jadi yang benar mana? 13 atau 14? Pusing. Jadi saudara salah ngitung 13 atau 14? 14. Dalam hitungan 13. Tapi saudara mau, misalnya ya, Anda beli beras 2 kilo. Anda mesti bayar 2 kilo toh? Diberi sekilo. Mau nggak? Dan ini kok begitu? Saudara mau nggak beli beras 2 kilo, bayar 2 kilo nih, diberi cuma sekilo. Dan berkata, ini 2 kilo. 13 atau 14? Hah? Siapa yang berkata 14? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa berkata 13? Angkat tangan tinggi-tinggi. 1 di sana. 2. 13 atau 14? Dengerin saudara poin saya. Di dalam kenyataan hidup kita, itu seperti ini. Dalam perhitungan kita, dalam kalkulasi kita, di dalam fakta kenyataan, diteguhkan oleh ribuan orang pagi ini. Faktanya berkata berapa? Berapa faktanya? 13. Tapi firman berkata berapa? 14. Saudara mau percaya 13 atau 14? 14.
Saya berdoa dalam kenyataan hidup kita, Anda juga bersikap yang sama. Karena seringkali fakta kenyataan yang dihadapkan kepada kita, itu fakta yang berkata 13. Tapi Tuhan berkata 14. Kita berkata 13, Pak, Tuhan berkata 14. Seringkali kita dengan manusia kita melihat dan kita hitung. Orang berkata dengan logika banget berkata, itu benar 13. Tapi kalau Anda bisa percaya bahwa itu 14, saudara bukan orang yang logis loh. Dan di dalam kekristenan, ada terlalu banyak hal yang memang tidak logis. Kalau engkau masih ingin kekristenan sesuatu yang logis, itu yang membuat Anda sangat tidak logis. Tapi justru ketika Anda tidak logis, itu yang logis dalam firman Tuhan. Kenyataan kita menghitung bersama. Nanti di rumah Anda boleh cek, seluruh dunia sudah pernah menghitung, dan tidak satu pun dari mereka berkata 14, 14, 14. Semua berkata 14, 14, 13. Tapi firman berkata 14, 14, 14. Saya berdoa kita berani berkata, apapun yang Tuhan katakan, walaupun faktanya berbeda dengan yang aku hadapi, walaupun faktanya berbeda dengan yang aku hitung, walaupun faktanya berbeda dengan logikaku, walaupun faktanya berbeda dengan semua fakta-fakta manusia. Tapi kalau Tuhan berkata 14, aku mau percaya itu 14 dan bukan 13, saudara. Dan banyak orang tetap mau berkata 13. Tuhan berkata, kenapa engkau sayangi angka sial itu, katanya. 13 kok, Pak. Ini kan sial. Kalau kamu terus begitu jadi sialan benar, kata Tuhan. Sebab ketika dia berkata 14, Anda harus percaya itu 14, saudara. Natal tahun ini, seminggu yang lalu saya tutup dengan sesuatu yang ajaib lah. Ajaib. Saya ditelepon teman dari Bandung, dia pegang sebuah radio di sana. Dia bukan radio FM, dia radio yang AM biasa. Satu hari mereka putar khotbah saya. Dan biasanya setelah firman, langsung di-cut, dipotong, diganti program lain. Tapi hari itu 13 jadi 14, saudara. Kenapa? Penyiarnya tertidur. Nah, saya mau tanya, kalau Anda pegang radio kayak Pak Sugi, penyiarnya ketika siaran tidur, itu 13, saudara. Itu bukan 14. Itu bukan kebanggaan berkata, puji Tuhan, tadi saya siaran tertidur. Itu bukan kebanggaan sama sekali. Logika kita berkata itu bukan hal yang baik. Tapi Tuhan mau berkata, ya dia harus tertidur. Loh Tuhan, tidak baik kerja itu tidur. Tuhan berkata, pokoknya baik. Nah jangan berkata, oh puji Tuhan, tahun depan kalau kerja gua tidur terus, dipecat kalau caranya begitu. Tapi ada saat di mana logika kita berkata, itu 13. Tuhan berkata, no, itu 14. Tidur. Karena tertidur, khotbah saya selesai, dia nggak dengar. Sehingga terus berlanjut, dan kemudian belakangnya itu saya mendoakan orang sakit. Itu khotbah sudah lama, mungkin 5 tahun lalu, saudara. Saya mendoakan orang sakit, dia nggak tahu bahwa saya sudah berhenti khotbah di kaset itu. Dia tertidur. Secara kerjaan itu 13. Tapi Tuhan mau berkata, tertidurnya dia itu 14. Anda tahu yang terjadi? Tiba-tiba radio itu dikagetkan karena dering telepon terus menerus dari orang-orang sekitar kota Bandung, dari kota-kota kecil di sekitarnya, yang mayoritas mereka belum kenal Tuhan Yesus. Mereka bersaksi, telepon berkata, aku disembuhkan,
Ada begitu banyak kesembuhan yang ajaib, yang aneh terjadi lewat radio. Satu di antaranya, orang yang hari itu dia sudah parah gagal ginjal, dibawa ke rumah sakit, sudah nggak berdaya, geletak, didorong masuk dengan tergeletak di tempat tidur di rumah sakit. Keluarganya hanya sempat berikan ke dia sebuah radio kecil dan ditune di gelombang radio itu. Dan pas dengerin saya khotbah, sambil dibawa masuk ke rumah sakit, sudah pucat, geletak, gagal ginjal, duduk pun tidak bisa, apalagi jalan. Dia ikuti doa, yang itu keluar doanya karena penyiarnya tertidur, saudara. Yang orang berkata, lu kerja tidur 13. Tuhan berkata, hari ini aku mau buat jadi 14. Dan orang ini dengar dan ikut doa. Begitu sampai di tempat tidur di rumah sakit, dia percaya Tuhan mendadak itu. Ada kekuatan yang masuk, badannya segar, dia duduk, dia berdiri, dia jalan. Susternya, dokternya bingung. Ini orang masuk seperti mayat, mendadak dia duduk, dia berdiri, dia bangun, dia jalan, saudara. Siapa yang berkata tidur waktu kerja saat itu 13? Orang berkata 13 karena kamu kerja sambil tidur. Ada siaran yang tidak terprogram yang sempat masuk dan keluar. Tapi Tuhan berkata, hari itu tidur bukan 13 nak, tapi 14. Dalam hidup saudara, seringkali ada banyak 13 dalam faktanya. Engkau melihat kenyataan hidup, engkau berkata, ini 13, ini 13, ini nggak bagus, ini 13. Tapi kalau Tuhan berkata 14, Anda percaya 13 atau 14, saudara? 14. Kita sudah berhitung begitu bagus hari ini. Hitungan kita sangat akurat. Saya beritahu saudara, dalam hitungan memang 13. Tapi kalau Tuhan berkata 14, Anda percaya 14. Pak, tapi 13 Tuhan berkata 14. Faktanya 13, Tuhan berkata 14. 14. Jangan dirubah. Jangan berkata 13. Katakan 14, saudara. Kenyataan tidak pernah bisa mengubah sebuah kebenaran. Tapi kebenaran firman akan mengubah kenyataan kehidupan saudara. Pada waktu saya dengar telepon itu, Tuhan bicara pada saya, kenapa tidak besok kamu buat yang sama di radio? Kamu doain orang sakit. Dan akhirnya endingnya dalam seminggu ini 2 kali saya buat itu. Saya lihat tangan Tuhan bekerja. 13 jadi 14, saudara. 13 jadi 14. Ada seorang ibu yang 5 tahun lalu kecelakaan. Dan karena kecelakaan dia lumpuh, oma ini lumpuh dan tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Keluarganya sederhana sekali. Anaknya yang telepon berkata, kami keluarga miskin yang tidak punya apa-apa. Entah dari mana, mungkin lihat dari televisi. Si oma ini berkata, saya mau Pak Pendeta ini doakan saya. Dia lihat ke saya. Anaknya angkat tangan berkata, nggak bisa mama, nggak bisa. Kita nggak bisa ketemuin dia. Dan dia pakai alasan, dia berkata, ini orang sudah tingkat dunia, susah ditemuin. Padahal gampang temuin saya. Cari di warung soto, Anda akan ketemu dengan saya sering-sering di situ. Orang bakul soto itu ingat saya kok. Saya kalau masuk, saya teriak, polosan, katanya begitu. Dan tempe panas disajikan. Ya itu soto rombongan itu kan. Begitu saya masuk, tidak usah ngomong apa-apa. Dia akan teriak, polosan. Dan kemudian tempe panasnya disediakan, saya makan soto hari itu. Tapi dia berkata nggak bisa ditemuin, nggak bisa ditemuin. Hari-hari ini seperti Tuhan lagi mengusik hati saya sih dengan banyak hal. Dan kemudian ketika dengar kita KKR di Gunung Kidul, si oma berkata, ayo ke Gunung Kidul. Dia KKR di sana. Anaknya berkata, kita nggak ada duit mama. Kursi roda aja nggak ada. Bagaimana membawa mama ke Gunung Kidul, jauh. Transport nggak punya, mobil nggak ada. Dia menggerakkan hati,
Sehingga nanti banyak orang, 100 orang lebih minta dijemput karena sakit. Dan dalam kasus yang sama tidak punya apa-apa untuk membawa keluarganya atau dirinya datang ke Holy Stadium. Karena itu saya minta Anda sehati dengan saya. Kita berikan pemberian yang terbaik bagi Tuhan kita hari ini, saudara. Christmas tahun ini jadikan sebagai the greatest gift kita berikan buat Tuhan dalam hidup kita. Nggak punya biaya. Dan tiba-tiba hari itu dia mendengar bahwa saya akan berdoa di radio. Si Oma berkata, ya sudah, aku ikut doa di radio. Hari itu tidak pernah disangka, untuk pertama kali setelah 5 tahun, ketika dia ikut doa di radio, Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Dia berdiri, dia jalan untuk pertama kali setelah 5 tahun setelah kecelakaan. Di tempat tidurnya, di rumah tinggalnya sendiri, Oma ini jalan dan Tuhan sembuhkan. 13 jadi 14, saudara. 13 jadi 14. Hanya dengan modal iman yang simple, bukan iman yang rumit. Lihat kenyataan, lihat faktanya, kita berkata, mana mungkin. Tapi kalau dia berkata 14, lebih baik Anda percaya bahwa itu 14, saudara. Di dalam fakta kenyataan kita ini, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa kenyataan hitungan kita mengatakan 13. Dia berkata tidak, aku berkata 14. Engkau berkata tapi nasibmu sial terus Tuhan. Tuhan berkata jangan pedulikan dengan hitungan nasibmu. Aku berkata 14. Engkau selalu akan tertinggal 1 langkah dengan aku, karena aku selangkah di depanmu. Aku tidak pernah kalah langkah dengan engkau. Aku di depanmu. Aku 14. Engkau berkata 13. Dia berkata 14. Nah, 14. Kenyataan apapun yang Anda hadapi hari ini, engkau berkata 13, Tuhan faktanya ini sial terus hidupku. Dia berkata stop menggerutu, stop mengeluh, stop cerita ke orang lain, stop teriak-teriak, percaya, belajar percaya. 14. Nah, 14. Apa untungnya engkau confess dengan mulutmu semua hal negatif yang engkau alami? Orang berkata, oh, bukankah saya harus cerita kenyataannya? Tapi engkau sudah mengutuki dirimu sendiri. Karena sebenarnya firman ketika engkau ucapkan akan jadi kenyataan. Kita diajar believing and speaking. Kenapa tidak sekarang mulai ucapkan perkataan yang benar seperti yang Tuhan mau? Ganti daripada kita mengatakan, aku begini, utangku gak beres-beres, sakitku gak sembuh-sembuh, anakku nakal semua, aku juga ikut nakal. Dan kita berkata, telulas. Tuhan berkata, diam loh, 14. Kenapa engkau selalu cinta dengan yang ditolak oleh dunia? Anda ke gedung manapun, lantai 13 kagak ada, saudara. Gak ada orang suka itu. Nomor urut 13 pun orang gak pernah suka. Tapi orang Kristen suka. 13 faktanya. Tuhan berkata 14. 14. 14. 14. Capsi, betul saudara, 14. 14. Apapun yang engkau hadapi, saya beritahu 14. Karena dia bisa mengubah dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang buruk jadi baik, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang rusak dia bisa pulihkan. Asal saudara percaya. Tapi kalau engkau ngotot dengan berkata 13 kok, 13. Ketika si bungsu kembali ke rumah ayahnya, sulung berkata, anak sial itu bapak, 13. Menghabiskan uangmu dengan pelacur, 13. Bapak berkata, no. 14. 14.
14. Ketika orang yang kerja sehari suntuk di kebun anggur seorang majikan, dari pagi sampai sore dia kerja sepanjang hari digaji sedinar. Mungkin orang yang kerja sejam berkata, aku dapat berapa? 13 buat aku. Kerjaku cuma sejam, aku diberi berapa? Tuhan berkata 14. Kabar baik buat saudara, hari ini Tuhan berkata dalam hidupmu bukan 13, 14. Siapa yang percaya 14? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ngomong sebelahmu 14. Amen, saudara. 14. 13, Pak. Belajar diamlah, saudara. Belajar perkatakan yang Tuhan katakan. Berhenti mengutuki dirimu sendiri. Anda pikir kalau Anda bisa keluarkan unek-unekmu pada orang itu membuat Anda lega sebentar Anda senang? Believing and speaking. Ya tak? Kalau engkau berkata, aku kok loro terus ya. Aku kira loro terus. Ketemu setiap orang berkata, gua ini penyakitan ini. Ini rematik apa? Rambut, telinga rematik. Ini juga cekot-cekot semua. Hidung cekot-cekot, mata cekot-cekot. Lidah cekot-cekot, perutnya cekot-cekot. Nah itu lapar tuh. Anda berkata cekat-cekot terus cekat-cekot. Coba berhentilah. Kalau orang yang rada goblok berkata, iya kesian lu ya, cekat-cekot terus. Coba saya kasih balsam, saya kasih ini. Iya kesian memang kamu cekot-cekot terus tuh, cekot-cekot terus. Saudara sedang percaya bahwa engkau cekot-cekot terus. Kenapa tidak engkau berkata, Tuhan, aku cekot-cekot, tapi oleh bilur Yesus aku sembuh. Dan mulai mengucap syukur daripada cekot-cekot terus, saudaraku. Apa faedahnya, apa powernya? Orang semua tahu Anda cekot-cekot. Tambah cekot-cekot semua, saudara. Sampai kukunya bisa cekot-cekot juga. Dompetnya cekot-cekot juga akhirnya. Mengapa nanti sore kita akan berikan kepada Anda pengakuan iman supaya cekat-cekotmu berhenti. Ucapkan apa yang dari Tuhan. Itu jauh lebih baik. Jangan percaya 13 walaupun hitunganmu benar secara manusia, karena dia berkata 14. Percaya? Iya toh? Saudara misalnya punya utang begitu banyak, engkau boleh cerita ke banyak orang, utangku akeh. Makin tidak ada orang percaya dengan saudara, makin engkau menghabisi nama baikmu sendiri, makin reputasimu engkau hancurkan sendiri. Engkau pikir dengan gampang lalu orang mau dagang dengan Anda? No way. Utangnya banyak, kita kirimi barang hilang bablas. Dan orang lainnya simpati berkata, iya sakno ya, tonggoku yang ngono kok utangnya terus mati ngendat. Apa baiknya Anda cerita ke banyak orang, utangmu banyak, dan Anda didukung, berkata, ya kesian lah. Ono sing edan kok malahan kok. Lah utangnya akeh terus apa ngitungi kertas koran diketok kok ada duit katanya begitu. Apakah itu membawa perbaikan dalam hidupmu? Kenapa tidak engkau mulai berkata, Dia memberikan kepadaku kuasa untuk memperoleh kekayaan. Di dalam nama Yesus, kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepadaku. Gitu dong lebih baik. Daripada Anda teriak ke banyak orang, ketemu orang tidak ngerti, mau dukung dengan iman, dan mengubah cara berpikirmu. Kamu kata, iya, utangmu akeh mbien aku yang ngono kok. Lah aku diutangi, ojo, karena aku pengalaman. Nek utangnya akeh diutangi, tetep ra iso bayar katanya gitu. Gue tak doa kiwen aku kelingan ya, katanya begitu. Apa sih yang Anda akan dapatkan? Katakan firman. Kita bilang 13 Pak. Shut up. 14 saudara. Sebab kalau saudara terus mengkonfes 13-mu, Tuhan berkata yang sesungguhnya seperti yang kau katakan di hadapanku, akan aku buat dan aku akan jadikan seperti itu.
Belajar percaya Tuhan, saudara, apa adanya. Tapi kan gak bisa mudeng, Pak. Kan gak bisa ngerti kalau 13 dibilang 14. Memang kan ada lagunya, banyak perkara aku tak dapat mengerti. Gampang tuh, saudara. Tapi kan gak bisa, Pak. 13, 14. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Habis pinter nyanyi loh, saudara. 14. Siapa yang percaya 14? 14, saudara. 14. Loh, kenyataan 13. Menang loh, saudara. Percaya. Satu hari Yairus, kepala rumah ibadat, anaknya sakit keras dan hampir mati. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, anakku hampir mati, tolong Tuhan. Dan Tuhan berkata, ayo ke rumahmu. Dan Tuhan jalan. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Mereka pengen lihat mujizat. Siapa yang pengen lihat mujizat? Angkat tangan. Siapa yang pengen ngalami mujizat? Angkat tangan. Nah, itu lebih baik, saudara. Cuma nonton tuh buat apa? Ngalami jauh lebih ajaib. Ketika Tuhan lagi jalan, ada seorang wanita. Anda bisa bayangkan perasaan Yairus yang berkata, ayo Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan, selak mati anakku. Ketika dia berjalan, orang banyak ikuti dia. Ada seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Dihabiskan semua kekayaannya, habiskan semua hartanya. Dan tidak ada perbaikan apa-apa, habis semua. Alkitab mengatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia berkata begini, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Di tengah kerumunan orang banyak dia merangkak. Dan dia jamah jubahnya. Ini tipe wanita 14, bukan 13. Dan tiba-tiba Tuhan terhenti, dia berkata, siapa menjamah aku? Petrus berkata, jangan GR dong Tuhan. Ada banyak orang yang berdesak-desakan, nempel ke badanmu, kau berkata, siapa jamah aku? Tuhan berkata, kamu tidak tahu Petrus, ada tenaga yang keluar dari badanku. Wanita ini ketahuan. Dan dia tersungkur, dia mengaku. Waktu dia mengaku, Tuhan ngobrol dulu dengan perempuan ini. Yairusnya sudah, hatinya sudah ceng, selak mati anakku. Dan tiba-tiba, saudara, 13. Ada utusan dari rumahnya berkata kepada Yairus, Yairus, jangan menyusahkan guru. Anakmu sudah mati. 13. Yesus dengar itu, dia berdiri. Dia bisikin Yairus. Mungkin dia pegang sebentar, dia bilang, 14. Jangan takut, percaya saja. Anda yang masih ragu-ragu, pegang kerahmu sendiri. 14. Jangan takut. 14. 13 atau 14, saudara. 14. Dan Tuhan datang ke rumahnya. Dibangkitkan anak itu dari antara orang mati. Sebab Tuhan tidak pernah berkata 13. Dia berkata 14. Kalau sudah kesel gitu, jangan 14. Siapa percaya 14? Sangat ahli gini. 14, saudara. 14. Ya Pak, kenyataannya aku tidak bisa mengerti. Ya memang banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mau ngerti apa? Wong utek cuman sekepel, saudara. Ya. Kalau nasi cuma nasi kucing itu, nasi kucing itu cuma sekepel. Kok mau mengerti hal-hal yang ajaib? Segampang 14. Pesan Tuhan pagi ini buat setiap Anda dan saya. Percayai perkataannya lebih daripada logika kita. Percayai semua janjinya lebih dari semua analisa kita.
Percayai semua fakta firman Tuhan lebih daripada fakta kenyataan di daging kita. Sebab kalau Anda tidak bisa sampai ke titik seperti itu, 13-mu tetap 13 loh saudara. Dan tidak akan berubah jadi 14. Sebab Anda harus percaya, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Apapun yang Dia putuskan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah salah dan tidak pernah keliru. Kok bisa 14, Pak? Dari mana bisa 14? Saya jelaskan kepada Anda supaya Anda mengerti. Dia itu bukan Tuhan yang ngotot berkata, pokoknya 14. Loh kok 14? Pokoknya. Anda harus begitu. Tidak harus Tuhan menjelaskan. Pagi ini saya beri Anda bonus penjelasan supaya lebih mengerti bahwa Dia berkata ada alasannya. Seringkali ada hal yang tersembunyi, yang tertutup dari mata kita, dan kita nggak bisa lihat. Tapi yang tersembunyi dari mata kita bukan berarti itu tidak ada loh. Bukan berarti tidak benar. Bukan berarti Allah tidak bekerja. Tidak ada orang yang bisa mendikte Tuhan dengan apapun yang Dia mau buat. Kenapa bisa 14, saudara? Kan 13. Saya beritahu, 14. Sampai kepada Kristus itu memang 13. Tapi ingat, Kristus itu kepala dan Dia punya tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus di tempat ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Masa nama kita ditulis semua kan kedawan toh saudara? Terlalu panjang dong. Syukur kalau namanya keren-keren. Kalau namanya kurang keren lagi kan gak bagus saudara. 14. Karena yang ke-14 adalah saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Kok gak ditulis Pak? Panjang. Namamu panjang. Nama Chinese alias ini, alias kok teroris kan, bekas teroris kan alias ini, KTP-nya aja 5 gitu, alias. Kalau dia orang Padang itu kan, panjang itu, Datuk siapa, bin siapa, Bagindo, Raja, apa itu, nasi Padang apa gitu, macam-macam, panjang banget itu. Dan Tuhan berkata, diwakili satu yaitu Kristus. Dia kepala dan kita tubuhnya. 13 atau 14 saudara? 14. Percaya saja. Sebab Dia berkata 14. Tutup Alkitabmu, mari.